Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi terbaru terkait kasus peristiwa polisi tembak polisi. Pada Senin siang tadi, kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Deoli Payumara bersama Muhammad Burhanuddin mendatangi kantor LPSK. Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan bagi kliennya yang sudah menjadi tersangka, yaitu Baradae. Deolipa bersama Burhanuddin pun mengantarkan dokumen yang menyatakan kliennya siap untuk menjadi saksi pelaku atau justice collaborator. Pasal yang disangkakan kepada Baradae pun menjadi pasal untuk pelaku yang sifatnya turut serta, yaitu pasal 338 KUHP, Jungto 55 KUHP, dan Jungto 56 KUHP. Dalam konteks pasal tersebut diduga akan ada pelaku yang lebih besar dan utama yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua. Richard juga disebutkan siap dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk membongkar semua kejahatan yang terjadi pada 8 Juli lalu di rumah dinas Verdi Sambo. Selengkapnya, kita simak pernyataan pengacara Baradae, Deoli Payumara, berikut ini. Bahwasanya pada siang hari ini saya, Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum, adalah kuasa hukum dari Baradae yang biasa dikenal dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang kemudian inisialnya adalah Baradae. Bahwa pada siang hari ini kami datang ke LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dengan dasar bahwasanya kami akan mengajukan permohonan perlindungan hukum di LPSK. Jadi kami akan harapannya bertemu dengan pimpinan di LPSK dan kami ajukan surat permohonan pelindungan saksi dari Baradae. Kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Baradae, yaitu pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasanya Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice collaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini, atas persetujuan dari Baradae, kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sementara itu, untuk menindaklanjuti permohonan kuasa hukum Baradae, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyebutkan akan kembali menelaah permohonan pengajuan perlindungan dan justice collaborator dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selain itu, pihak LPSK juga akan mendatangi Bareskrim pada Selasa esok hari untuk menemui Baradae. Richard pun dinilai memiliki kualifikasi sebagai saksi pelaku karena ia berada di lokasi kejadian Nofriansyah Yosua Huta Barat ditemukan tewas. Selain itu, LPSK juga akan mendatangi rumah pribadi istri Verdi Sambo, yaitu PC, pada esok hari. Ini dilakukan untuk mendalami permohonan perlindungan yang pernah diajukan pada 14 Juli lalu. Sebelumnya pemeriksaan psikologis dari PC beberapa kali tertunda lantaran ia dinyatakan tidak dalam keadaan baik secara psikologis. Disebutkan ia mengalami trauma berat usai mengaku dilecehkan ajudan suaminya, Brigadir J. Terkait hal ini, selengkapnya kita simak pernyataan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, berikut ini. Kuasa hukum dari Baradae yang menyampaikan permohonan secara resmi tertulis kepada LPSK untuk mengajukan Baradae sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Kami sudah mendengarkan apa saja yang menjadi poin-poin keterangan baru dari Baradae, juga sudah disampaikan kepada kuasa hukum dan juga sudah dituangkan dalam BAP. Dan menindaklanjuti itu kami
sesuai dengan agenda kami memang dari minggu lalu, kami besok Selasa akan berkoordinasi dengan Barreskrim. Ya, mungkin itu. Berkoordinasi itu artinya LPSK akan mendatangi Barreskrim atau bagaimana, Bang? Ya, kami memang sudah berencana dari minggu lalu, sudah bersurat kepada Barreskrim. Kami akan bertemu untuk mendalami keterangan para pemohon, baik Baradae maupun dari Ibu P, ya. Termasuk juga mendalami keterangan baru dari Baradae dan pengajuannya sebagai justice collaborator. Apabila memang Baradae bukan pelaku utama, mau membuat terang perkara ini, tentu Baradae mempunyai kualifikasi sebagai justice collaborator. Artinya LPSK akan bertemu dengan Ibu P di Barreskrim besok? Tidak. Hanya untuk dengan Barreskrim untuk koordinasi untuk mendalami keterangan dari Baradae dan Ibu P yang sudah ada di Barreskrim itu keterangan. Oh, okay. Artinya besok akan menemui penyidik kemudian juga Baradae secara langsung, Pak? Ya, mungkin dalam kesempatan yang sama kami akan bertemu dengan Baradae. Artinya terpisah antara agenda yang akan dilakukan bertemu dengan penyidik dan Baradae terkait juga dengan agenda yang akan ditemui bersama Ibu Putri. Ibu Putri kan untuk asesmen psikologis, itu agenda yang terpisah. Karena asesmen psikologis yang dilakukan oleh ahlinya, itu psikolog dan psikiater. Bang, apakah dengan adanya permohonan baru, artinya proses penilaiannya dari awal itu dimulai lagi dari tahap pertama? Karena kan sebelumnya sudah pernah ada pengajuan dan LPSK merasa ragu dengan keterangan awal dari Baradae. Ya, untuk permohonan yang awal nanti akan jadi pembicaraan di pimpinan LPSK, apakah itu disatukan paketnya, apa dibuat terpisah. Sementara itu, fakta terbaru diungkapkan oleh pengacara Baradae Burhanuddin bahwa sebenarnya Irjen Pol Verdi Sambo berada di lokasi tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, ternyata selama ini konstruksi peristiwa polisi tembak polisi adalah sebuah rekayasa. Lalu, seperti apa yang sebenarnya? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Fakta ini diungkapkan oleh Baradae kepada Burhanuddin. Selain itu, ternyata konstruksi peristiwa polisi tembak polisi adalah sebuah rekayasa. Ia memastikan peristiwa itu murni pembunuhan. Baradae juga mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Namun, Burhanuddin tidak menjelaskan siapa atasan Baradae. Baradae pun mendapat tekanan sebelum akhirnya melepaskan tembakan Glock 17 miliknya. Dalam peristiwa ini pun, Baradae yang pertama menembak Brigadir J. 7 tembakan yang disebut-sebut dilepaskan Brigadir J meleset dan mengenai tembok rumah. Itu pun dipastikan rekayasa. 7 tembakan dari HS-19 dilepaskan setelah Brigadir J tewas. Pistol Brigadir J diambil oleh pelaku lain untuk ditembakkan ke tembok di dinding rumah. Baradae pun dipastikan tidak sendiri, melainkan ada pelaku lain yang ikut dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Salah satunya pelaku yang ikut diperintah untuk ambil HS-19 milik Yosua. Tepat sebulan sudah kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propampol Irjen Verdi Sambo. Tewasnya aparat polisi bernama Nofriansyah Huta Barat ini pun masih menyisakan misteri. Hingga kini satu persatu misteri dari ini mulai terkuak. Seperti apa penanganan kasus ini? Mari kita simak informasi selengkapnya. Tepat 1 bulan sudah kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Pol Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kematian Brigadir J ini pun masih menyisakan banyak misteri. Tetapi, satu persatu misteri dari kasus ini pun mulai terkuak. Penanganan kasus yang diambil alih oleh Barreskrim Polri ini pun mulai menunjukkan kemajuan. Rekaman CCTV yang sebelumnya dinyatakan hilang, bahkan rusak, oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, kini perlahan menemukan jawabannya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, tim sus bentukan Kapolri berhasil menemukan rekaman CCTV yang berada di rumah dinas Verdi Sambo.
Kejadian yang terjadi pada 8 Juli lalu, ketika Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdi Sambo, yaitu Putri, mengakibatkan sang istri berteriak sehingga diketahui oleh Baradae. Kombes Budi Herdi Susianto pun sebelumnya pernah menyebutkan kematian Brigadir J akibat dari baku tembak antara Yosua dengan ajudan Ferdi Sambo lainnya, yaitu Baradae. Namun, kejadian baku tembak ini pun tak terdengar oleh warga sekitar. Salah satunya Rima, yang merupakan asisten rumah tangga di salah satu rumah komplek Polri tersebut, sama sekali tak pernah mendengar adanya suara letusan senjata api. Kerja juga dan udah gitu juga saya nggak tahu istilahnya ada apa-apanya gitu loh. Karena memang buat saya tuh biasa-biasa aja gitu, maksudnya kayak nggak ada apa-apaan. Oh, berarti nggak tahu kalau misal ada kejadian kemarin baku tembak antara anggota Polri ya di rumah ini? Nggak tahu. Oke, gitu, oke. Bahkan Budi juga menyebut kamera CCTV yang berada di rumah Ferdi Sambo dinyatakan rusak. Menurutnya, kamera tersebut rusak 2 minggu sebelum peristiwa terjadi. Tak selang lama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas serta meluruskan informasi simpang siur terkait kematian Brigadir J. Tim ini pun dipimpin langsung oleh Wakil Kapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, serta dinampingi sejumlah jenderal bintang 3 lainnya. Tak hanya itu, Mabes Polri juga menggandeng Komnas HAM untuk turut serta mengusut kasus tuntas tersebut. Kejanggalan juga dirasakan oleh keluarga Brigadir J. Mereka mengaku dilarang polisi untuk membuka peti jenazah dan memeriksa tubuh Brigadir J. Namun setelah bernegosiasi, hanya keluarga intilah yang mendapat izin untuk melihat jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pihak keluarga Brigadir J mengungkapkan adanya sejumlah luka yang diduga bukan disebabkan tembakan. Bahkan beberapa luka diduga lebam hingga sayatan. Hal ini pun membuat pihak keluarga meminta jenazah Brigadir J diautopsi ulang. Tak lama, Komnas HAM bergerak menuju keluarga Brigadir J di Jambi pada 16 Juli lalu. Setelah itu, Komnas HAM mengantongi sejumlah informasi terkait adanya dugaan intimidasi yang menimpa keluarga Brigadir J. Keluarga Brigadir J resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri pada 18 Juli lalu dengan membawa sejumlah barang bukti guna mendukung laporan terkait. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo agar penyidikan kasus kematian Brigadir J semakin jelas. Karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya selang 2 hari kemudian, pada tanggal 20 Juli kemarin, Kapolri memutuskan menonaktifkan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan beserta Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kapolri menangani perkara ini dengan profesional. Tak hanya itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga menyatakan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini membuat proses tersebut naik ke tahap penyidikan. Sejumlah ajudan Kadif Propam Polri, termasuk Baradae, menjalani pemeriksaan di Komnas HAM pada 26 Juli lalu. Sedangkan pada tanggal 27 Juli lalu, penyidik melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J yang melibatkan sejumlah dokter forensik baik internal maupun eksternal Polri. Setelah hampir 1 bulan berselang, pada 3 Agustus,
Mabes Polri akhirnya menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu Baradae, atas kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, menepis adanya dugaan bahwa Baradae melakukan pembelaan diri terpaksa saat membunuh Brigadir J. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, Ferdi Sambo pun menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada 4 Agustus. Dia mengaku pemeriksaan tersebut merupakan yang keempat, di mana sebelumnya ia sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, pada Minggu 7 Agustus, tim SUS menangkap Brigadir RR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia dikenakan pasal yang sama dengan Baradae, namun ditambah dengan pasal 340. Kini, tersangka ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit memutuskan memutasi Irjen Ferdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam dikarenakan tindakan yang dilakukan diduga tidak profesional saat melakukan olah TKP. Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV terkait kematian Brigadir J. Setelah dicopot jabatannya, Mabes Polri memutuskan menahan Ferdi Sambo di Makobrimob pada Sabtu sore. Pada hari Minggu, istri Ferdi Sambo untuk pertama kalinya hadir di hadapan publik. Ia mendatangi Makobrimob bersama anak perempuannya untuk membawakan baju sang suami yang telah ditahan selama 24 jam. Namun sayang, kedatangan mereka belum diberikan izin untuk bertemu dengan Ferdi Sambo. Bagaimanakah kasus kelanjutan kematian Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Pol Irjen Ferdi Sambo? Publik terus menunggu agar kasus ini dapat terungkap secara terang benderang. Sementara itu, Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, untuk kali pertama muncul di hadapan publik setelah 1 bulan tewasnya Brigadir J di rumah yang ia tempati. Kedatangannya ke Makobrimob ini untuk menjenguk sang suami serta membawakan sejumlah pakaian. Tak hanya itu, ia juga mengaku ikhlas memaafkan segala perbuatan yang ia dan keluarga alami. Kita simak pernyataan Putri Chandrawati dalam video berikut ini. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Kita beralih ke gedung KPU, Sobat Milenial. Pada hari ini ada 3 partai yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang, yakni Gerindra, PKB, Hanura, dan Partai Republiku Indonesia. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa datang bersama ke Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 14.30 siang tadi. Kedatangan Prabowo bersama Caimin ini pun meriah karena diramaikan oleh reok dan barongsai. Sebelumnya ribuan kader gabungan PKB dan Gerindra ini berkumpul di depan Masjid Sunda Kelapa sebelum ramai ke KPU. Rombongan pun berjalan kaki sambil membawa pataka dan bendera merah putih yang diiringi marching
marching band, serta barongsai bersama reog. Sementara itu, Ketua Umum Hanura, Oman Sabta Odang memimpin puluhan partisipannya yang memadati kantor KPU sejak pukul 1 siang tadi untuk mendaftarkan diri ke KPU. Oso bersama petinggi Hanura lainnya datang ke KPU pada pukul 13.30 siang. Kedatangan Oso disambut meriah oleh budaya khas Betawi, yaitu palang pintu, dan sejumlah orang yang mengenakan baju Jawa Betawi. Ada juga sejumlah orang yang mengenakan baju khas Nusantara dari Sulawesi, Sumatera, dan wilayah lainnya. Diketahui juga Partai Republiku Indonesia mendaftarkan diri ke KPU pada pukul 11 siang tadi, sehingga hari ini ada 4 parpol yang mendaftar ke KPU RI. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi PKB bersama Gerindra yang datang ke gedung KPU. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat Milenial, kembali di Top News. Partai Gerindra dan PKB hari ini mendatangi kantor KPU pada pukul 14.30 untuk mendaftar bersama ke KPU sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Mayoritas partisan yang hadir membawa bendera dan memakai baju bergambar lambang PKB dan Gerindra. Ada juga wajah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Banyaknya massa yang memadati sekitar gedung KPU membuat jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat tertutup dan membuat akses kendaraan menjadi tersendat. Selain itu, kedatangan Prabowo maupun Caimin diramaikan dengan penampilan pawai budaya Reog Ponorogo serta aksi barongsai. Prabowo sendiri menginginkan menjadi peserta pemilu yang baik dan patuh terhadap semua ketentuan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Baru saja kami dari Partai Gerindra dan kawan-kawan dari Partai Kebangkitan Bangsa berturut-turut telah datang ke KPU dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Saya kira tidak banyak yang ingin kita sampaikan, tapi tadi di dalam saya sampaikan kepada pimpinan KPU penghargaan kita atas kerja keras KPU, dan kita pun sebagai peserta pemilu, dan saya yakin juga kawan-kawan dari PKB juga sama semangatnya, sama itikadnya, kita ingin jadi peserta pemilu yang baik, peserta pemilu yang patuh sama semua ketentuan. Dan kami tadi menyampaikan bahwa proses ini adalah bagian dari demokrasi, dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Begitu juga dengan Caimin yang mengungkapkan rasa syukurnya bisa mendaftar ke KPU bersama dengan Partai Gerindra. PKB disebutkan telah menyelesaikan berbagai persyaratan yang disampaikan oleh KPU, sehingga kedepannya kedua partai ini siap mengikuti tata laksana sebagai peserta pemilu pada 2024 mendatang. Selain itu, di luar halaman KPU, sangat ramai terdengar pula teriakan dukungan Prabowo untuk maju menjadi Presiden 2024. Masih soal politik, Sobat Milenial, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengakui keputusan dirinya bergabung di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin merupakan keputusan yang tepat untuk bersama membangun negeri ini. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato di acara Silaturahmi Nasional PPAD di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Berikut kita simak pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saudara-saudara, yang disampaikan tadi Pak Luhut benar. Kadang-kadang kita
tidak mengerti bahwa kita ini hebat. Kedua, kadang-kadang kita ribut di antara kita sendiri. Betul. Ya, kemudian tapi saya ingin sampaikan, kita ini, saya kira Pak Luhut, saya, Pak Dudung, kita ini adalah hasil, dan saya kira kita dibina, dibentuk, dibesarkan, dilatih oleh senior kita. Kalau kita baik, itu karena senior kita. Kalau kita kurang baik, karena senior kita juga. Betul. Jadi saya ini jadi Menteri Pertahanan karena Pak Luhut, karena Pak Tri, karena senior. Saya jadi karena mereka. Pak Hendro saya anggap murid saya, guru. Boleh dong salah sedikit. Pak Hendro saya anggap guru saya. Di bidang intel, anti gerilya nggak ada lawannya. Jadi Pak Tri, semua ini yang besar. Jadi saya ingin sampaikan, tadi semua yang disampaikan itu benar. Saya ini, saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kurus begitu, ya. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Jadi, tapi bukan begitu. Salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Jadi waktu saya masuk kabinet, Pak Luhut saksi saya, dan beberapa menteri. Waktu saya masuk kabinet, saya lihat ruangan itu, hari-hari pertama saya masuk kabinet, saya cerita, Bang, seandainya saya kemarin jadi presiden, mukanya hampir sama kabinet saya ini. Jadi, memang kalau udah kepentingan nasional, kita harus cari putra-putri terbaik seluruh bangsa Indonesia. Jangan kita lihat latar belakang, jangan kita lihat suku, agama, ras apa, jangan kita lihat anaknya siapa, jangan kita lihat dulu pernah apa. Dulu kita banyak perbedaan. Dulu kita banyak perbedaan, tapi satu, untuk merah putih kita harus jadi satu. Dan kenapa saya tidak mau pakai slide yang saya siapkan. Slide tadi dari Pak Presiden dan dari Pak Luhut itu memang benar adanya. We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola kekayaan itu. Alhamdulillah kita lihat, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Dulu banyak yang mengejek saya, tapi tidak. Ini buktinya. Ini buktinya. Pemerintah ini banyak kekurangan, kita akui. Tapi ini hasil yang kita capai bersama. Dan saya yakin Pak Luhut, saya yakin bahkan Presiden Jokowi, kita tidak boleh puas dengan keberhasilan ini. Tapi kita juga jangan kita selalu menohok kawan sendiri, ya kan? Kita kadang-kadang lihat tim sepak bola, dia sudah berjuang di depan setengah mati, dia bikin kesalahan sedikit, semuanya menghujat. Jadi saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar. Intinya kita yakin
strategi pembangunan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita benar, strategi pembangunan yang dilakukan sekarang oleh pemerintah Joko Widodo bahkan akan mempercepat pembangunan bangsa kita. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kecanggihan dari latihan Garuda Shield 2022. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News Sobat Milenial. Latihan tempur ini dengan tentara Amerika Serikat dan tentara beberapa negara lain hingga hari ini terus berlangsung. Dalam latihan Super Garuda Shield 2022 ini, personel Angkatan Darat Amerika Serikat menampilkan pesawat tanpa awak ukuran mini. Inilah pesawat tanpa awak atau drone mini yang digunakan tentara Amerika Serikat saat latihan tempur bertajuk Super Garuda Shield 2022 di kawasan Amborawang, Samboja, sekitar 50 km utara Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam latihan ini turut hadir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang bahkan juga turut latihan tempur bersama pasukan. Drone mini yang berukuran 10 cm ini digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk mengintai musuh serta memberikan peringatan dini kepada pasukan. Drone mini ini dinamakan Black Hornet. Pesawat tanpa awak ini menggunakan kamera resolusi tinggi dan bisa menyusup ke teritori lawan tanpa ketahuan dan mengintai meski dalam kondisi gelap. Satu Black Hornet berharga 250 juta rupiah dan sudah masuk dalam sistem persenjataan TNI sejak 2021 lalu. Latihan tempur Super Garuda Shield 2022 di Balikpapan ini berlangsung hingga 14 Agustus dan melibatkan 150 prajurit Batalion Infanteri 623 Bakti Wirabuana dan 173 Serdadu Angkatan Darat Amerika Serikat. Selain di Balikpapan, latihan tempur bersama yang juga diikuti 13 negara lain berlangsung juga di Batu Raja, Sumatera Selatan dan Dabo Singkep, Jambi. Kini kita ke berita olahraga, Sobat Milenial. Bagi Sobat Milenial yang suka balap mobil, pasti menyambut baik berita ini. Sumatera Utara akhirnya dinyatakan lolos menjadi tuan rumah ASEAN Pacific Rally Championship atau APRC yang akan digelar pada bulan depan. Ajang balap ini diharapkan bisa memacu prestasi pembalap-pembalap di Indonesia. Kepastian Sumatera Utara lolos menjadi tuan rumah balap mobil ASEAN Pacific Rally Championship atau APRC disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah saat memberikan sambutan di penutupan Danau Toba Rally 2022 hari Minggu kemarin di Parapat. Keputusan ini diambil setelah panitia sukses menggelar Kejurnas Danau Toba Rally 2022 5 hingga 7 Agustus lalu. Menurut Wagub Sumut yang juga pebalap yang ikut rally, dengan ditujukannya Sumatera Utara sebagai tuan rumah APRC, maka diharapkan ajang tersebut menjadi titik awal untuk menjadi kejuaraan rally dunia. Menurut rencana, APRC akan digelar 23 hingga 25 September mendatang. Wagub Sumut yang akrab disapa Ijek, rally mobil bisa menjadi sarana pemersatu masyarakat, karena semua warga bertemu dan berkumpul menyaksikan ajang rally mobil. Sebelumnya di ajang Danau Toba Rally, perally asal Kalimantan Timur,
Rian Nirwan dengan navigator Adi Indiarto merajai kejurnas yang digelar di Hutan Tanam Industri, Sektor Aek, Nauli, Parapat, Simalungun. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times tiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Selarsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.